Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Purnama? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, di video kali ini gue mau melanjutkan video gue yang kemarin ya, yang tentang gue nyasar di Curug Citaman. Nah, di video kali ini gue mau ke air terjun tersebut, tapi di waktu yang masih siang. Guys, ada kucing lagi. Ada kucing di tengah hutan lagi. Jadi di video gue sebelumnya, cuma sayangnya gue nggak sempat nge-record pas gue di rumpun bambu yang di gelap itu ya. Gue menemukan seekor kucing dan dia menatap gue kayak melototin gitu. Tapi sayangnya karena gue terlalu takut jadi nggak sempat nge-record. Nah, ini juga tadi ada lagi dia, tapi dia langsung lari pas ngelihat kita jalan. Nah, sahabat-sahabat Purnama, perjalanan kali ini gue lakukan di sore hari dan gue nggak sendiri, dan berhubung gue udah hafal jalan jadi nggak ada drama-drama salah jalan lagi ya. Terus pantengin video ini, kita lihat kecantikan dari Curug Citaman pasca banjir 1 tahun yang lalu di 21 September 2020. Ya sahabat-sahabat Purnama, sekarang gue menuju ke Curug Citaman lagi, tapi kali ini gue datang agak siang dan karena gue udah tahu jalan ya. Nggak kayak video gue sebelumnya yang gue nyasar-nyasar, tapi sekarang gue udah tahu jalan, dan curugnya itu tinggal jalan menyusurin sungai bebatuan ini, mungkin sekitar 5-10 menit lagi menuju ke air terjunnya. Ikutin terus perjalanan gue menuju ke Curug Citaman di Kampung Kutajaya, Cicurug, Sukabumi. Curugnya ada di belakang gua, dan akhirnya yang video kemarin gua nggak sampai ke curug, sekarang gua bisa sampai ke curug ini. Dan curugnya sih nggak begitu besar ya, nggak begitu besar, tapi keren sih, cukup keren. Yuk ikutin terus perjalanan gua di Purnama Trip edisi Citaman Season 2. Sahabat-sahabat Purnama, sebelum banjir melanda di tanggal 21 September 2020, tempat ini tuh berupa kubangan yang cukup dalam. Bisa dilihat belakangnya itu ada tebing batu. Nah, jadi awalnya kubangan di sini tuh setinggi tebing batu yang ada di belakang gua. Tapi banjir yang melanda di tanggal 21 September 2020 membobol batu kubangan, dan akhirnya penampakannya jadi seperti sekarang.
tujuannya ke sini ingin mendirikan tenda atau camping. Di belakang gua ada tempat atau lahan area tempat mendirikan tenda ya. Sekitar ukurannya sekitar 3 kali 4 meter, mungkin cukup untuk 2 tenda. Kita lihat penampakannya seperti gimana. Yuk, kita lihat. Ternyata cuma buat 1 tenda, nggak lebih, nggak kurang. Jadi kalau banyakan kesini sih nggak rekomendasi buat bikin tenda. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. Gak John, kurang lengkap rasanya kalau kita nggak ngejebur. Yuk kita ngejebur. Seperti biasa, air khas Gunung Salak itu rasanya kayak air es. Tapi menyegarkan banget. with your love, but my rest and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew that love can make all our being. You are my world again. Your love is all I ever need. No one else will fill my warm heart. Choose me. Dong, guys, berhubung hari udah sore dan udah mendung, terus gue juga udah menggigil. Gue akhirin perjalanan ke Taman kali ini dan gue sampai tanpa ada drama nyasar-nyasar. So ikutin terus perjalanan gue di Purnama Suandi, Purnama Trip, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan tetap jaga kelestarian alam ini agar alam ini tetap lestari, agar terus memberikan sesuatu yang positif untuk kita dan untuk anak cucu kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya, di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.